lagi katakan menyenangkan hatimu Bapa. Menyenangkan hatimu. Biarlah hati yang mau merenungkan, meneliti firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Itulah yang Tuhan taruh dalam hati kami hari ini. Biarlah kehausan akan air hidup itu yang Tuhan taruh dalam hati ini. Dalam setiap hati jemaatmu yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini, dan setiap pendengar dimanapun berada saat ini. Kami datang di hadapan Tuhan bukan karena rutinitas kami, melainkan karena kehausan hati kami akan kebenaran firman yang memerdekakan kami, yang membersihkan hidup kami, yang menguatkan kami dan memberikan kami pengharapan. Tuhan, tolong kami semua dalam menerima firman. Hamba-Mu yang sangat kekurangan ini Tuhan tolong mampukan. Biarlah Engkau pakai mulut bibir hamba. Biarlah setiap kata dan kalimat yang keluar dari mulut hamba itu semua berasal dari Tuhan saja dan nama-Mu dipermuliakan. Firman-Mu bermata pedang yang akan menyerang hidup daging kami, bahkan sampai roh kami. Engkau akan menolong kami, menguatkan kami, membersihkan hidup kami, menyadarkan kami akan kesalahan kami, dan mengubahkan hidup kami. Penuhilah tempat ini dan hati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya persilakan teman-teman untuk duduk. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih. Shalom yang di rumah, yang sedang mengikuti ibadah online. Puji Tuhan, hari ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan waktu saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan, saya selalu bersuka cita dan berbahagia. Karena salah satu tujuan utama hidup saya adalah melayaninya, menyenangkannya, dan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Amin. Semoga Bapak Ibu juga senang dengan firman Tuhan, mendengar, merenungkan, meneliti firman Tuhan. Saya bersyukur sekali Laus Edi sebagai Pak Gembala memberikan tema kepada saya hari ini adalah cara memperlakukan Alkitab. Ini adalah satu favorit saya, tema saya di dalam melayani Tuhan, bagaimana kita memperlakukan kebenaran firman Tuhan yang sudah tertulis di dalam Alkitab. Nah Bapak Ibu, sebelum saya masuk di dalam tema ini, saya akan menceritakan beberapa cerita waktu saya masih di Nias, waktu masih kecil. Waktu saya masih kecil, saya sering mendengar dan melihat di lingkungan saya di mana saya berada, ketika seseorang sakit di rumah dan keluarganya mengambil Alkitab menaruh di samping bantalnya. Saya kurang tahu apa maksudnya. Tetapi seorang teman berkata kepada saya, Lady, kalau kamu sakit, keluarga saya sering melakukan hal ini. Kalau kamu sakit, taruhlah Alkitab di samping bantalmu, maka kamu akan sembuh. Semoga jemaat Tuhan di GKT Genteng dan semua pendengar yang ada saat ini mengikuti ibadah online tidak melakukan hal ini. Dan ternyata hal ini saya kira sudah lama sekali terjadi waktu saya SD dan SMP. Ternyata sampai hari ini masih ada orang Kristen yang melakukan hal demikian. Dan barusan saya melihatnya dan menyaksikannya. Ternyata Alkitab dijadikan sebagai alat untuk menyembuhkan mereka, atau kayak mantra ya, seperti mantra begitu. Terus kemudian ada juga yang berkata bahwa kata-kata firman Tuhan itu memberikan kita kekuatan waktu kita berjalan atau kita dicoba iblis. Waktu kita berjalan di dalam kegelapan dan kita bisa berdoa seperti doa Bapa kami dan tiba-tiba iblis bisa pergi. Wah, ini juga memberikan hal yang lucu buat saya. Karena apa? Hanya dengan membaca firman Tuhan mengungkapkan bahwa doa Bapa kami seperti ini, Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, dan selanjutnya sampai amin, dan tiba-tiba iblis pergi. Tetapi waktu saya membaca firman Tuhan, ternyata iblis pun bisa mengerti firman Tuhan. Nah ini lucunya. Jadi Bapak Ibu, ada banyak orang memperlakukan Alkitab seperti itu. Saya berharap sekali
Setelah saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, pola pikir kita yang seperti itu dibinasakan dan dimusnahkan, dan kita meninggalkan pola pikir kita selama ini tentang Alkitab yang kita pegang dan kita percaya sebagai firman Allah sampai hari ini. Hal-hal yang seperti di atas tadi itu adalah hal-hal pemikiran dunia, faham-faham yang ada di dalam dunia ini, yang memberikan kita paham bahwa ini adalah baik, ini adalah benar, tetapi tidak benar secara alkitabiah. Saya sangat bersyukur tema ini sangat baik untuk saya sendiri dan untuk saya bicarakan kepada orang lain, memberitakannya kepada orang lain. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, mari kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan menafsirkan dirinya sendiri dan mengajar kepada orang lain, kepada pendengar, apa arti Alkitab itu sendiri dalam kehidupan orang percaya. Mari kita baca di dalam Alkitab kita 2 Timotius pasal 3 ayat 16 sampai 17. Mari kita akan membuka suara kita bersama-sama. Baik yang ada di rumah, dimanapun Anda berada, mari kita akan membaca firman ini dengan lantang dan jelas. Saya hitung 1, 2, 3 dan kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3, iya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Bapak Ibu yang terkasih, saya senang dengan ayat ini. Inilah pengertian Alkitab, dia mengartikannya kepada kita. Ini adalah pesannya Paulus kepada anaknya Timotius terkasih. Timotius ini sangat muda di dalam melayani Tuhan, tetapi di saat itu orang Kristen yang dilayani oleh Timotius dan Paulus, mereka sedang ada di dalam penganiayaan. Bahkan ditulis, Paulus sedang menulis di dalam penjara, dan ini adalah tulisan suratnya yang terakhir kepada Timotius. Bapak Ibu saudara yang terkasih, saya bisa membayangkan dan mungkin bisa merasakan sampai hari ini betapa sulitnya kehidupan orang Kristen saat itu. Betapa sulitnya mereka disesa, dianiaya, mereka kecewa dan merasa kesepian. Dan itu pula yang dialami oleh Timotius waktu dia pelayanan. Sehingga Paulus memberitakan firman ini, memberitakan kekuatan dan motivasi kepada Timotius sebagai support kepada anaknya yang terkasih, supaya dia tetap melayani di dalam keadaan apapun. Baik itu susah, baik itu dikecewakan, baik itu dihina, baik itu dijauhi dan merasa sendirian. Engkau harus memegang firman Tuhan ini, Timotius. Pertama, ada 2 poin kebenaran yang akan saya beritakan kepada kita hari ini, supaya kita mengerti bagaimana memperlakukan Alkitab itu sendiri. Mungkin selama ini kita sudah melakukannya, tetapi mungkin juga bisa salah dalam melakukannya karena kita kurang mengerti. Kalau sudah mengerti, biarlah firman ini mengingatkan kita kembali. Poin-poin yang saya akan beritakan ini mengingatkan kita kembali, memberikan kita semangat dan kekuatan kembali. Pertama adalah Alkitab adalah tulisan yang diilhamkan oleh Allah sendiri. Di ayat yang ke-16a demikian, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, firman Allah, isi Alkitab ini adalah Allah mengilhamkannya, menghembuskannya, memberikan inspirasi kepada setiap penulis Alkitab dalam keadaan sadar dan baik, dalam keadaan mengerti, waras, dan memakai pengetahuan mereka supaya mereka menulis firman ini. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa firman ini sendiri, Alkitab ini sendiri adalah nafas Allah sendiri. Kalau ini adalah nafas Allah, berarti segala sesuatu yang telah ditulis di dalam Alkitab adalah kebenaran Allah. Dan kita tahu bahwa Alkitab adalah kebenaran dari Allah sendiri, kebenaran yang mutlak dan tetap dan tidak berubah. Itulah kebenaran Allah. Kalau kebenaran manusia bisa berubah, kebenaran dunia ini bisa berubah. Ada banyak faham sekarang ini Bapak Ibu yang menjerumuskan kita untuk menjauh dari kebenaran yang mutlak, untuk tidak percaya kepada Alkitab sebagai kebenaran yang mutlak, untuk tidak percaya kepada Allah bahwa Allah itu adalah Allah yang benar-benar benar dan betul adanya. Bapak Ibu saudara yang terkasih, ada banyak faham.
sekarang kita bisa mengerti kita ada di zamannya postmodern. Postmodern ini segala pikirannya adalah menuju kepada apa? Liberalisme. Akhirnya paham ini mengatakan bahwa kebenaran Tuhan itu tidak mutlak. Alkitab bisa salah. Mereka berpikir bahwa Alkitab ini salah karena manusia yang menulisnya. Tetapi mereka tidak mengerti bahwa Alkitab yang ditulis oleh penulis semua diilhamkan, diberikan inspirasi oleh Allah sendiri, sehingga mereka bisa menulis sedemikian rupa. Bayangkan, berapa puluh penulis mulai dari perjanjian lama kepada perjanjian baru. Mereka sama-sama memberitakan hal yang sama. Mereka sama-sama memberitakan kebenaran itu, yaitu di dalam Kristus Yesus sendiri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kenapa saya bahas ini terlebih dahulu? Karena ketika kita tidak mengerti dan tidak percaya bahwa Alkitab sebagai kebenaran yang mutlak dan tetap, maka kita akan diombang-ambingkan oleh faham-faham yang ada di dunia ini. Ada yang namanya faham sekularisme, ada yang namanya faham feminisme teologi. Kemarin saya membahas dengan istri saya tentang feminisme. Saya senang dengan emansipasi wanita yang dilakukan oleh R.A. Kartini, karena mereka juga adalah sebagai pahlawan-pahlawan perempuan seperti Cuk Nyadin. Mereka mengambil andil di dalam kemerdekaan kita, dalam membebaskan bangsa kita dari penjajahan. Bahkan R.A. Kartini sampai hari ini diperingati sebagai pahlawan nasional untuk perempuan, mengangkat derajat perempuan. Tetapi juga ada faham feminisme sekarang yang dibawa oleh orang-orang atau masyarakat modern saat ini di dalam feminisme teologi. Kemarin saya baca-baca dan mengerikan. Pada akhirnya ada orang yang tidak mau taat kepada suaminya, melawan suaminya. Bahkan di dalam perjanjian pernikahan, mereka tidak mau berkata, saya mau tunduk kepada suami. Saudara yang terkasih, ini adalah faham. Belum lagi faham tentang LGBT movement. Orang mengatakan bahwa pernikahan sesama jenis itu oke adanya, karena kami lahir dari gen ini. Bagaimana kita menghadapi zaman ini Bapak Ibu? Zaman yang semakin jahat, zaman yang akan membuat kita semakin jauh dari kebenaran firman Tuhan. Kalau tidak ada kebenaran mutlak di dalam dunia ini, tidak ada pegangan kita dalam hidup kita, maka kita akan cepat diombang-ambingkan. Hari ini mungkin kita benar, tetapi besok bisa kita salah. Kita bisa salah dalam bertindak mengambil keputusan. Saya berpikir dan saya sangat-sangat bergumul dalam hidup saya. Kalau zaman ini segini jahatnya, faham-faham yang ada, penyesat-penyesat, baik yang ada di dalam kekristenan pun maupun di luar sana. Bagaimana dengan 20 tahun ke depan? Anak saya masih umur 5 tahun. Dan itu sangat mengerikan bagi saya. Kalau tidak ada Alkitab sebagai patokan dan rule hidup kita, bagaimana mungkin kita bisa eksis dan hidup di dunia ini dengan kebahagiaan, dengan sukacita, dengan memegang iman kita. Kalau tidak ada kebenaran yang mutlak, maka semuanya pada hancur. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya melihat kita bisa membaca di dalam koran, majalah, kita bisa membaca di dalam, melihat di dalam televisi berita-berita sepanjang 2020. Rasanya gregetan. Orang-orang pada gregetan kepada mungkin beberapa sosok di dalam pemerintahan kita di Indonesia. Mereka melakukan hal yang jahat, mereka melakukan fitnah, mereka melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, tidak sesuai dengan hukum di negara kita. Tetapi dalam situasi dan keadaan orang-orang masyarakat greget tentang hal itu, tapi kita bisa melihat kebenaran itu tetap muncul. Di tahun 2021, mereka satu persatu dipermalukan karena kesalahan mereka sendiri. Itu adalah kebenaran yang masih ada di dunia. Saya kurang tahu orang-orang yang melakukan kebenaran di dalam hukum juga apakah sudah sesuai dengan firman Tuhan apa tidak. Tetapi yang saya beritakan hari ini Bapak Ibu, ada satu kebenaran setiap orang Kristen yang harus kita percaya. Alkitab tidak pernah salah dalam mengajar dan mendidik kita. Dia adalah Alkitab yang ditulis oleh penulisnya tetapi diinspirasi oleh Allah sendiri. Dia tidak datang seperti buku ini, tetapi segala tulisan di dalam buku ini adalah kebenaran firman Allah. Tulisan ini, buku ini bisa hancur, bisa dibakar,
Tetapi kebenaran, setiap kata dan kalimat yang ada di dalamnya adalah kebenaran Allah sendiri yang mutlak dan tetap. Ketika engkau sudah memiliki kebenaran dalam hidupmu, engkau tidak akan bisa digoncangkan apapun. Amin Bapak Ibu. Makanya saya kekeh dalam kebenaran. Ketika saya menegur orang di dalam kesalahannya, ketika saya menyampaikan firman Tuhan, saya mau menderita, saya dikecewakan, saya difitnah, saya akan tetap memegang kebenaran. Karena saya tahu kebenaran tetap bersinar, kebenaran tetap bercahaya. Meskipun engkau ada di dalam kegelapan, berjalanlah dengan firman Tuhan. Dia akan memberikan kekuatan dan kelegaan. Dia akan memberikan motivasi. Dia akan memberikan keberanian kepada kita. Apapun keadaannya, bahkan sampai nyawa pun. Seperti yang dilakukan, yang dibuktikan oleh Paulus. Bapak Ibu saudara yang terkasih, Paulus mengatakan di ayat-ayat sebelumnya, di ayatnya yang ke-11, engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Ini berita yang menggembirakan sekaligus membuat kita wah, membuat kita kaget. Ternyata mengikut Yesus harus menerima aniaya. Bapak Ibu saudara yang terkasih, aniaya kita hari ini sebagai orang Kristen yang memegang kebenaran firman Tuhan. Saya belum pernah lihat masih di jemaat GKT Genteng dipukuli oleh masyarakat di luar sana yang belum percaya kepada Kristus, atau disesah atau dipenjara oleh oknum tertentu supaya Anda tidak menyampaikan firman Tuhan. Tetapi Paulus dan Timotius, mereka menderita, dikecewakan sudah biasa. Tetapi Paulus sampai pada akhirnya dia mati karena dihakimi dan dihukum. Oh Bapak Ibu, fisik mereka dianiaya, apalagi hati mereka. Kalau hari ini fisik kita tidak teraniaya, betapa bersyukurnya kita hari ini Bapak Ibu. Betapa senangnya dan sukacitanya kita menerima, kita membaca dengan bebas, kita melakukan dengan bebas firman yang sudah ada hari ini. Bagaimana kita memperlakukan Alkitab ini setiap hari? Dengan berpikir seperti ini, saya percaya Bapak Ibu sudah mulai bisa memikirkan bagaimana saya memperlakukan Alkitab saya setiap waktu. Apakah saya hanya menyimpan Alkitab? Ada orang yang menyimpan Alkitabnya mulai waktu beli sampai terakhir bersih sekali. Kenapa? Bukan karena dijaga dengan dibaca, tetapi dijaga, bahkan bungkusnya masih ada, belum pernah dibaca, disimpan, dijadikan apa? Barang museum di rumahnya ya, disimpan. Saya datang, oh dilapin, iya dilapin. Saya lihat dilapin sampai mengkilap Bapak Ibu kulitnya ya. Disayang Alkitabnya. Tetapi nggak pernah dibaca. Bukan demikian kita memperlakukan Alkitab. Bukan juga ketika kita sakit terus lalu saya taruh Alkitab ini di atas bantal saya dan tiba-tiba saya akan sembuh. No. Alkitab adalah kebenaran Allah. Alkitab adalah firman Allah. Dia akan bekerja ketika engkau membacanya. Dia akan bekerja ketika engkau merenungkannya dan melakukannya. Amin Bapak Ibu. Biarlah pemikiran ini akan mengubah pikiran kita. Respon kita terhadap Alkitab selama ini apa? Saya jujur, saya tidak menghafal banyak ayat-ayat Alkitab. Tetapi ketika 1 minggu, 1 hari saya baca, ayat itu akan terngiang-ngiang dalam hidup saya. Mulai pagi sampai malam. Saya berpikir tentang ayat itu. Waktu saya berjalan nyetir sepeda motor, waktu saya di kamar mandi, waktu saya jalan-jalan, waktu saya melakukan apapun, saya akan selalu berpikir. Dan ayat ini yang sedang saya beritakan kepada Bapak Ibu hari ini, sudah lama terngiang-ngiang juga di dalam hati saya. Itulah firman Allah. Dan saya percaya ketika kita melakukan hal itu, firman Tuhan berkuasa menolong kita. Amin Bapak Ibu. Yang kedua adalah poin kebenaran yang kedua yang saya beritakan. Tidak lama Bapak Ibu saya khotbahan, cuma 2 poin kan. Sabar, bukan 3, cuma 2. Tolong bersabar ya.
Ya, fokus, jangan ngantuk. Ya, apalagi yang di ruangan ini jangan ngantuk. Suara saya sudah sangat keras. Kedua adalah kita harus mengerti manfaat dan fungsi firman Allah. Sudah ditulis di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dan 17. Demikianlah firman Tuhan yang tadi yang kita baca. Saya akan bacakan kepada kita supaya lebih jelas. Dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Pertama, mengajar. Kenapa mengajar? Artinya mengajar apa? Dia mengajar kita dari yang tidak mengerti menjadi mengerti. Mengerti tentang apa? Kita ini adalah orang berdosa yang sebenarnya buta tentang kebenaran. Ketika kita bertobat, ketika firman yang sudah ada dalam hidup kita, ketika kita sudah diberikan Alkitab, maka kita diajar oleh Alkitab ini supaya mengerti lebih lagi siapa Allah kita dan siapa diri kita di hadapan Tuhan. Ketika hal ini sudah mengerti, maka kita akan semakin mencintai Tuhan. Alkitab adalah pengajar yang sangat-sangat luar biasa, guru yang sangat luar biasa, karena dia adalah kebenaran yang mutlak dan tidak pernah berubah. Saya tahu Lost Lady dia akan salah, akan bisa salah di dalam mengajar, akan bisa orang Jawa ngomong terpelecok ya, omongannya, bicaranya. Lost Lady sebagai Pak Gembala bisa salah di dalam mengajar, bisa salah di dalam bicara. Lost Yusuf, siapapun di dunia ini bisa salah, karena kita sudah membawa natur dosa. Natur dosa itu membuat kita lemah, Bapak Ibu. Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Tetapi firman Allah adalah firman yang tetap dan teguh. Kebenaran yang mutlak tidak akan pernah salah dalam mengajar kita. Makanya waktu mendengarkan firman Tuhan, dengar baik-baik. Jangan cuma ngomong amin. Datang firman Tuhan, amin. Belum selesai sudah ngomong amin, padahal nggak ngerti artinya. Ya, ada banyak jemaat di GKT Genting sih nggak ada yang gitu-gitu ya. Tapi di luar sana di tempat saya banyak yang amin. Amin apa? Nanti perkataan setan diaminkan juga. Ya. Pikirkan, renungkan firman itu. Maka dia akan mengajar hidupmu, dirimu. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kalau dia sudah mengajar, maka dia mau menyatakan kesalahan kita juga. Berikutnya adalah menyatakan kesalahan. Dari tidak sadar akan kesalahan dan kesesatan kita akan menjadi sadar kembali. Kita ini orang berdosa yang sering merasa benar. Aku ini merasa benar. Saya nggak mencontohkan orang lain, tetapi saya sendiri, saya sering seperti itu, merasa benar sendiri. Itulah natur dosa yang ada di dalam hidup kita yang membuat kita lemah. Saya merasa benar. Anda merasa benar. Orang tua terhadap anak merasa benar. Anak juga terhadap orang tua merasa benar. Apalagi kalau sudah posisi jadi guru pengajar, apalagi hamba Tuhan, merasa benar terus. Yang paling parahnya adalah orang yang tidak akan pernah menyadari kesalahannya. Itu sangat bahaya, Bapak Ibu. Cilaka, ya, ciloko, Bapak Ibu. Berbuat kesalahan itu fine, normal, natural, biasa, Bapak Ibu. Orang melakukan kesalahan. Karena saya sudah ngomong tadi, tidak ada orang yang sempurna. Saya bisa melakukan kesalahan, presiden bisa melakukan kesalahan, hamba Tuhan bisa melakukan kesalahan. Tetapi yang lebih penting adalah apakah Bapak Ibu menyadari kesalahan? Apakah Bapak Ibu menyadari tentang kesesatan sendiri? Manusia terkadang tidak sanggup untuk menyadari kesalahannya sendiri. Tetapi firman Allah akan menyadarkan kita. Lost Edi mungkin waktu salah, saya Lost Yusuf mungkin sungkan untuk menyatakan kesalahan Lost Edi. Bapak Ibu yang sudah berumur dari saya, sebagai yang muda mungkin sungkan untuk menyatakan kesalahan Bapak Ibu. Orang tua saya bersalah, saya akan sungkan karena saya merasa muda. Firman Tuhan tidak pernah sungkan untuk mengajar dan menyatakan kesalahan. Makanya jangan tinggalkan firman Allah. Dia akan tebus, dia akan mengatakan ya, tidak. Tidak ada kompromi di dalamnya. Itulah firman Allah.
Setelah dia menyatakan kesalahan, dia tidak meninggalkan sampai di situ Bapak Ibu. Dia tidak tinggal hanya menyatakan kesalahan. Tetapi berikutnya adalah dia akan memperbaiki kelakuan. Setelah kesalahan dibukakan, hai lady kamu orang berdosa, ya Tuhan aku orang berdosa. Ketika saya membaca firman Tuhan, mungkin sebelumnya saya merasa orang benar, orang yang keren. Wah, saya ini harus dihargai, dihormati. Posisi saya ini oke. Saya benar terus. Tetapi ketika saya membaca firman Tuhan, betapa berdosanya saya di hadapan Tuhan. Betapa hancurnya hidup saya di hadapan Tuhan. Betapa bicara saya sangat kasar. Betapa pemikiran saya terlalu sesat. Hanya firman yang bisa memperbaiki kelakuan seseorang. Makanya Bapak Ibu yang terkasih, kalau hari ini kita sudah bertahun-tahun mendengar, membaca firman Tuhan, datang ke gereja, tetapi tidak mengalami perubahan di dalam kehidupan kita, kita belum menghidupi firman Tuhan. Kita bukan orang Kristen yang sejati, bukan orang percaya yang sejati. Omong kosong Bapak Ibu. Kalau kita ngomong aku cinta Yesus, aku percaya kepada Yesus, tetapi tidak pernah mengalami perubahan di dalam karakter kita, emosional kita, pikiran kita yang sesat, ketaatan kita terhadap Tuhan, di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan kita. Kalau dulunya waktu kita belum percaya kepada Kristus, kita sering berbohong, sampai hari ini masih berbohong. Kalau dulunya kita masih bicara tentang kasar, memaki, sampai hari ini bisa memaki, itu bukan orang yang menghidupi firman Tuhan. Anda belum memperlakukan Alkitab dengan baik. Karena firman Tuhan mengubahkan hidup kita. Mengubahkan hidup kita. Pertobatan adalah bicara tentang apa? Perubahan. Mungkin awalnya Anda jahat Bapak Ibu, saya jahat. Tetapi ketika membaca, merenungkan firman Tuhan, dia mengajar kita. Setelah dia mengajar kita, kita sadar akan kesalahan kita. Dia menyatakan kebobrokan kita. Kamu orang yang kotor, kamu orang berdosa, kamu datang kepada Yesus, kamu datang kepada Tuhan. Dari orang dunia menjadi orang rohani, tidak apa-apa. Dulunya Anda menjadi orang yang jahat, dulunya adalah orang berzina, orang berdosa, orang yang kotor hidupnya. Tetapi ketika engkau datang kepada firman Tuhan, kepada Yesus, Dia akan mengajar engkau, menyatakan kesalahanmu, dan akan memperbaiki kelakuanmu. Amin. Amin Bapak Ibu. Hari ini pegang firman ini. Cintailah firman Allah, karena itu akan memperbaiki kelakuan kita. Saya sering bicara tentang diri saya. Dulu saya betapa hancur dan kotor dalam pikiran saya, kesesatan saya. Tapi bila hari ini saya bisa memberitakan firman Tuhan, itu adalah anugerah besar. Karena firman ini mengubahkan hidup saya. Karena firman ini mengubahkan hidup saya. Apakah saya sudah sempurna? Belum. Tidak ada yang sempurna. Tapi saya berusaha keras Bapak Ibu. Kalau saya salah, saya akan minta maaf. Kalau saya ditegur, saya akan mengatakan saya akan terima. Tetapi kalau saya ditegur, kalau itu bukan kesalahan, kalau itu memang benar menurut firman Tuhan, saya tidak akan terima nasihat yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ada banyak paham di dunia ini hanya sebatas baik tetapi tidak benar. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika dia memperbaiki kelakuan, berikutnya adalah mendidik orang dalam kebenaran. Ini poin yang baik sekali. Dunia hanya sampai kepada baik, tetapi firman Allah mengajar sampai kepada benar. Semua yang baik belum tentu benar. Saya sudah mengatakan dari awal tadi, ada banyak paham di dunia ini. Di budaya kita, di keluarga kita, orang tua kita memiliki paham-paham yang istilahnya baik secara kasat mata kita, secara pemikiran manusia, hukum dunia, tetapi tidak baik untuk firman Tuhan. Firman Tuhan memperbaiki sampai di situ. Memperbaiki kelakuan bukan hanya sampai berbuat baik, tetapi berbuat benar. Apakah hari ini kita sudah menjadi orang-orang yang bertindak dan berbuat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Ini sangat sulit, tapi saya percaya Roh Kudus yang memampukan hidup kita. Firman ini sendiri berkuasa, menolong memampukan kita dalam menjalankan kehidupan kita menurut firman-Nya.
Dan pada akhirnya Bapak Ibu yang terkasih, ketika dia sudah mengajar kita, ketika dia sudah menyatakan kesalahan kita, ketika dia sudah memperbaiki kelakuan kita, dan kita berbuat benar di hadapannya, maka kita akan menjadi orang-orang yang benar untuk dipersiapkan melakukan perbuatan baik. Perbuatan baik apa yang kita lakukan dalam hidup kita? Bersaksi, menyaksikan kasih yang telah mengubah hidup kita, firman yang telah mengubah hidup kita, menyaksikannya kepada setiap orang. Makanya di dalam kekristenan ingat baik-baik Bapak Ibu, firman Tuhan tidak hanya sampai kepada membaca, merenungkan, meneliti. Kalau hanya sampai di situ, dia akan hanya menjadi pengetahuan saja. Tetapi ketika kita mau melakukan, maka itu adalah kekristenan. Memperlakukan Alkitab, apakah seperti yang saya katakan tadi? Cerita saya apa? Alkitab adalah kebutuhan pokok orang percaya. Itu kesimpulan saya setelah mendengarkan, setelah merenungkan, membaca, dan meneliti firman ini. Kesimpulan saya adalah Alkitab adalah kebutuhan orang percaya. Kebutuhan pokok, bukan kebutuhan abal-abal atau yang lainnya, hanya bunga-bunga hidup, bukan. Kebutuhan utama, kebutuhan pokok setiap orang yang percaya kepada Kristus. Dan kedua adalah cara memperlakukan Alkitab yang paling baik, yaitu adalah menghidupi firman Tuhan itu sendiri. Caranya apa? Bukan hanya menghidupi, berkata-kata masuk di dalam otaknya, tetapi tidak melakukan. Menghidupi firman Allah adalah dari membaca, merenungkan, meneliti, dan melakukannya. Biarlah firman ini menolong kita, menyatakan kebenarannya kepada kita. Saya akan baca kepada kita di dalam Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-25. Demikianlah firman Tuhan, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Saya tambahkan lagi tadi di 2 Timotius pasal 17. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ketika mengerti hal ini semua Bapak Ibu, maka kita akan menjadi orang yang berbahagia. Meskipun dikecewakan, dijauhi, mengalami kesepian, mengalami aniaya karena firman Allah, maka kita akan tetap berbahagia. Amin. Sekarang berpikirlah, renungkanlah. Setelah pulang dari tempat ini, bagaimana Bapak Ibu jemaat yang terkasih memperlakukan Alkitab ini? Apakah kita hanya elus-elus, hanya sebatas membaca, hanya sebatas merenungkan tetapi tidak melakukan? Firman akan bekerja dalam hidup kita ketika kita membaca, merenungkan, dan melakukannya. Saya berdoa untuk Bapak Ibu supaya tidak hanya sampai pada membaca, merenungkan, meneliti, tetapi bisa melakukan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kasihi, Roh Kudus yang telah menginspirasi firman Allah kepada kami. Kami bersyukur Engkau telah memakai hamba-hambamu yang Kau pakai dalam menulis Alkitab ini, sehingga hari ini kami bisa percaya kepada Yesus, bisa mengenal Yesus secara pribadi lewat firman ini, bisa mengenal Engkau lebih lagi lewat firman. Tolong kami Tuhan, terkadang kami lupa akan kebenaran firman Tuhan. Bahkan kami menganggap remeh Alkitab kami. Kami menganggap remeh setiap tulisan yang ada di dalamnya. Setiap hari kami lupa, kami sering sekali melupakannya. Padahal ini adalah kebutuhan pokok hidup kami. Air hidup surgawi yang memerdekakan kami, memberikan kekuatan kepada kami, yang bisa mengajar kami, yang bisa menyatakan kesalahan kami, yang bisa memperbaiki kelakuan kami, dan kami dipersiapkan untuk melakukan perbuatan baik, menjadi saksi-saksi firman itu sendiri. Tuhan, kami tahu kami orang-orang yang lemah sering jatuh bangun di dalam dosa kami. Ampuni kami ketika kami tidak taat kepada firman Tuhan. Manusia bisa salah, hamba-Mu bisa salah, pendeta bisa salah, tetapi firman tidak pernah salah. Tuhan, tolong kami untuk kami tetap memegang kebenaran firman Allah, meskipun di dalam keadaan apapun. Biarlah kebenaran itu tetap tinggal di dalam hati kami. Berikan kami keberanian di dalam melakukan firman Allah dan
memberitakannya kepada setiap orang yang bertemu dengan kami, baik itu di dalam keluarga kami, komunitas kami, dalam pelayanan kami. Engkau berkati Bapak Ibu dimanapun mereka berada, para pendengar dimanapun mereka berada, tolong mereka, supaya firman ini tidak hanya masuk lewat telinga kanan, keluar telinga kiri, tetapi kedua telinga mendengarkan, dan firman ini tinggal di dalam hati kami masing-masing, bertumbuh menjadi pohon iman yang kuat, dan kami bisa survive di dunia ini yang jahat ini, dan kami bisa menyaksikan kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati kita semua.